Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2020, firman Tuhan untuk kita terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-57. Mari saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan memahami terlebih dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Biar kami dapat bertumbuh, mengenal kebenaran dan memperoleh selamat-Mu yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita dalam Yohanes 11 ayat 45 hingga ayat 57. Saya akan bacakan bagi kita dengan perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Di antara orang-orang Yahudi, ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika satu orang kesal dan ingin membunuh orang lain, itu belum luar biasa. Marahnya bisa saja menyurut, keinginan jahat itu bisa dilupakan dan disesali. Namun jika marah dan hasrat membunuh itu sama-sama dirasakan sejumlah orang, itu baru luar biasa. Konspirasi di antara mereka bisa segera memekar, dan segala siasat serta rencana pun bisa disusun. Di dalam alur narasi Injil Yohanes, amarah para pemimpin agama Yahudi ini sudah muncul sejak
dalam Yohanes 5 ayat 18, yaitu pada saat penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Ketika mereka mulai bermaksud membunuh dia karena menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, niat para pemimpin Yahudi makin kukuh setelah mujizatnya yang terakhir ini, yaitu mujizat kebangkitan Lazarus ini, ironis. Karena mempersiapkan jalan panjang Yesus menuju pemulihan dirinya melalui kematiannya di salib, juga melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam makna inilah Yesus akan ditinggikan di tengah konspirasi ini. Kata-kata yang diucapkan Kayafas di dalam ayat 49 dan 50 bersifat ironis, karena memuat makna yang lebih dalam yang tidak disadarinya. Yesus akan mati untuk bangsa itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Inilah sebenarnya puncak konspirasi para pemimpin Yahudi, bahwa siasat jahat mereka digunakan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal, bahwa kegelapan itu tidak dapat menguasai terang dan bahkan sedang ditaklukkan oleh terang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, nas ini menjadi penghiburan bagi kita, orang Kristen, yang hidup bersaksi dan berjuang di dalam dunia. Konspirasi kejahatan terus menggila dan kegelapan terus berusaha eksis. Namun, jangan menyerah, karena kuasa Allah justru terus mewujud di tengah-tengahnya. Pertanyaannya, maukah kita ikut Tuhan dan tidak menyerah terhadap konspirasi kejahatan, atau justru membiarkan diri tenggelam di dalamnya? Apakah kita ingin ikut Yesus atau malah merapat dengan Kayafas dan kawan-kawan? Jangan sampai kita justru melawan Allah, entah dengan tindakan aktif atau sikap berdiam diri, sehingga menjadi musuh yang akan binasa karena kita menolak Sang Mesias. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini, Allah ingin mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 hingga ayat 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama, tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dapat mengenal akan kasih yang besar itu, supaya kami berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat di Olong Sirun, diberkatilah jemaat Tuhan dalam hidup dan keberadaan mereka, agar Tuhan memberkati baik kehidupan berjemaat maupun kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula Tuhan berkati Resort GKI Pruk Cahu, agar Resort GKI Pruk Cahu tetap diberkati Tuhan, baik dalam tugas pekerjaan pelayanan maupun juga dalam kehidupan bergereja. Tuhan memberkati Resort GKI Pruk Cahu sehingga boleh menjadi alat untuk memberkati semua orang. Diberkati pula upaya tim gugus dalam menangani COVID-19, supaya mereka diberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, dan mampu menjalankan tugasnya dengan pertolongan Tuhan. Diberkati pula saudara-saudara kami saat terpapar oleh COVID-19, agar mereka diberkati Tuhan dalam masa pemulihan, masa penyembuhan, sehingga saudara-saudara kami dapat sehat, pulih seperti sedia kala, dapat diberikan kesehatan di dalamnya, sehingga mereka terus bersyukur dalam keadaan apapun yang mereka hadapi, dan yakin serta percaya Tuhan tidak pernah membiarkan upannya tergeletak, melainkan Tuhan akan mengangkat kami dalam kasih dan persekutuan yang indah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami pada kesempatan pagi
hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.